Aku pikir dia lembur. Ternyata dia menghabiskan malam bersama wanita lain. Langit sore itu tampak mendung. Seperti hatiku yang belakangan ini sering dilanda kegelisahan tanpa sebab jelas. Aku berdiri di balkon rumah kami yang menghadap ke jalan kecil yang sepi, memandang lurus tanpa fokus. Hujan rintik mulai turun, menciptakan aroma khas tanah basah yang biasanya membuatku tenang. Tapi kali ini, aku tetap resah. Namaku Arini, perempuan berusia 33 tahun yang sudah 8 tahun menjalani rumah tangga bersama Raka. Kami bertemu di sebuah seminar bisnis, dan hubungan kami berkembang begitu cepat. Dari perkenalan singkat hingga akhirnya menikah dalam waktu setahun. Raka adalah seorang pria yang ambisius, pekerja keras, dan cenderung perfeksionis. Hal-hal itu dulu membuatku jatuh cinta, karena aku merasa dia adalah sosok yang bisa diandalkan. Namun, belakangan ini segalanya terasa berbeda. Entah sejak kapan, aku mulai merasakan jarak di antara kami. Raka yang dulu hangat kini terasa dingin. Setiap pulang kerja, ia langsung masuk ke kamar tanpa banyak bicara. Aku selalu bertanya-tanya, apakah memang pekerjaannya sedang berat atau ada hal lain yang membuatnya berubah? "Mas, malam ini pulang jam berapa?" tanyaku lembut suatu sore ketika dia bersiap pergi ke kantor. "Seperti biasa. Mungkin agak larut. Ada meeting penting," jawabnya cepat sambil merapikan dasi di depan cermin. Aku hanya mengangguk, berusaha memaklumi. Ini bukan pertama kalinya dia pulang larut. Bahkan, dalam sebulan terakhir, hampir setiap malam dia menghabiskan waktu di luar rumah dengan alasan pekerjaan. Namun, entah kenapa sore itu ada perasaan aneh yang mengganggu pikiranku. Aku mencoba mengusir kecurigaan itu dengan berpikir positif. Mungkin memang beban kerjanya sedang banyak, pikirku, mencoba menenangkan diri. Hingga malam tiba, aku masih setia menunggunya di ruang tamu. Jam menunjukkan pukul 11:15, dan Raka belum juga pulang. Aku memutuskan mengirim pesan. "Mas, sudah selesai meetingnya?" Tak ada balasan. Aku menunggu beberapa menit, lalu mencoba menelepon, namun panggilanku tak diangkat. Dalam hati, aku mencoba menepis segala pikiran buruk yang mulai menghantuiku. Tapi semakin lama aku menunggu, semakin kuat firasat aneh itu. Setengah jam kemudian, aku mendengar suara langkah kaki di depan rumah. Aku segera bangkit, namun bukan suara pintu yang terbuka yang kudengar, melainkan suara mobil yang perlahan menjauh dari depan rumah. Aku bergegas ke jendela, tapi mobil itu sudah pergi sebelum aku sempat melihat dengan jelas. Aku kembali duduk di sofa, memandangi layar ponsel yang masih sepi dari balasan Raka. Hati kecilku berkata, ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu terasa begitu panjang. Aku hanya duduk di ruang tamu, ditemani suara jam dinding yang terus berdetak seolah-olah sedang mengejek kesabaranku yang hampir habis. Sudah hampir pukul 2 pagi, dan Raka belum juga pulang. Tak ada balasan, tak ada kabar, hanya keheningan yang menyelimuti. Di tengah kekalutan itu, pikiranku mulai bermain-main dengan berbagai kemungkinan. Aku ingin mempercayainya. Aku ingin yakin bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman dan Raka memang benar-benar sibuk dengan pekerjaannya. Tapi firasatku, entah kenapa, mengatakan sebaliknya. Sudahlah, mungkin dia benar-benar lembur. Gumamku pada diri sendiri, mencoba menghibur diri meski aku tahu perasaan itu tak kunjung mereda. Pagi harinya, aku terbangun di sofa dengan tubuh yang terasa pegal. Aku tidak ingat kapan aku tertidur, tetapi ketika membuka mata, aku melihat Raka sudah berdiri di depan pintu kamar, siap berangkat kerja seperti biasa. "Kapan Mas pulang?" tanyaku, mencoba terdengar santai meski hatiku dipenuhi tanda tanya. "Dini hari, sekitar jam 3. "Kamu sudah tidur waktu itu?" jawabnya singkat tanpa menatapku. "Kok enggak bangunin aku?" Raka hanya menghela napas sejenak sebelum menjawab, "Kamu kelihatan capek. Aku enggak mau ganggu." Nada suaranya tenang,
Tapi ada sesuatu yang janggal dalam caranya berbicara. Terlalu datar, terlalu kaku. Ini bukan Raka yang biasanya. "Mas, apa ada sesuatu yang mau Mas ceritain ke aku?" Tanyaku hati-hati. Aku tahu, ini mungkin terdengar seperti interogasi, tapi aku harus bertanya. Dia berhenti sejenak, lalu menatapku dengan sorot mata yang sulit ku mengerti. "Arin, aku cuma capek. Nggak ada apa-apa. Kamu terlalu banyak berpikir." Aku hanya bisa terdiam. Bagaimana bisa aku tak berpikir macam-macam? Setiap malam pulang larut, komunikasi yang semakin dingin, dan sikapnya yang makin hari makin terasa jauh. Hari-hari berlalu, tapi tak ada perubahan. Kecurigaanku makin menguat ketika suatu malam, aku tak sengaja melihat ponsel Raka yang tergeletak di meja makan. Bukan kebiasaanku untuk membuka ponsel suami, tetapi malam itu rasa penasaran mengalahkan segalanya. Dengan tangan gemetar, aku membuka pesan-pesannya. Sebagian besar berisi percakapan kerja, tetapi ada satu nama yang membuatku terdiam lama, Tasya. Percakapan mereka terlihat biasa di permukaan, tapi ada sesuatu dalam cara mereka bertukar pesan yang terasa berbeda. Terlalu akrab, terlalu intim, meski tanpa kata-kata mesra yang kentara. Mereka membahas jadwal pertemuan, makan malam, dan beberapa kali saling bertukar candaan. Perutku terasa seperti diaduk-aduk. Apakah ini hanya rekan kerja? Atau lebih dari itu? Tepat ketika aku hendak membaca pesan lebih jauh, suara Raka dari arah kamar mengejutkanku. "Arin, kamu ngapain di situ?" Aku segera meletakkan ponselnya kembali di meja, berusaha terlihat tenang meski dadaku berdebar kencang. "Enggak, aku cuma mau minum air." Dia menatapku curiga, lalu melirik ke arah ponselnya yang tergeletak. Namun, dia tak berkata apa-apa. Aku buru-buru beranjak ke dapur, mencoba meredakan gemuruh di dadaku. Ada perasaan bersalah karena telah mengintip ponselnya, tetapi lebih besar dari itu adalah rasa sakit karena sepertinya dugaanku mulai menemukan titik terang. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengambil cuti dari pekerjaanku. Aku butuh waktu untuk menenangkan diri, sekaligus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku mencoba menepis kecurigaan dengan berkata pada diriku sendiri bahwa mungkin aku hanya berlebihan. Tapi, kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa aku merasakan hal yang berbeda? Aku memutuskan untuk mengikuti Raka malam itu. Dia bilang akan ada rapat penting di luar kantor bersama klien. Aku tak mengutarakan apapun, hanya berpura-pura biasa saja saat dia pamit pergi. Begitu dia keluar rumah, aku segera mengambil jaket dan kunci mobil, lalu mengikuti mobilnya dari kejauhan. Hujan turun lagi malam itu, menambah suasana mencekam di hatiku. Aku menjaga jarak agar Raka tidak menyadari bahwa aku mengikutinya. Mobilnya melaju perlahan menuju pusat kota, lalu berhenti di depan sebuah kafe mewah yang cukup sepi. Aku memarkir mobil agak jauh dan menunggu dengan perasaan campur aduk. Tak lama kemudian, seorang wanita turun dari taksi dan masuk ke kafe itu. Aku memperhatikannya dengan saksama. Perempuan dengan gaun hitam elegan, rambut panjang tergerai, dan wajah cantik yang tampak familiar. Dadaku berdegup kencang saat menyadari sesuatu. Dia adalah Tasya, perempuan yang ada di ponsel Raka. Aku tetap duduk di dalam mobil, menatap pintu kafe yang baru saja dimasuki Raka dan perempuan itu. Tanganku gemetar memegang setir, sementara pikiranku terus dipenuhi berbagai dugaan. Apa yang sebenarnya mereka lakukan di sini malam-malam begini? Apakah benar ini hanya pertemuan bisnis seperti yang selalu ia katakan? Setelah beberapa menit berusaha menenangkan diri, aku memutuskan keluar dari mobil. Aku tak mungkin masuk ke dalam kafe dan langsung menghampiri mereka. Itu akan menimbulkan keributan. Aku memilih tempat yang agak jauh dari pintu masuk, tapi cukup strategis untuk mengintip ke dalam lewat kaca besar yang menghadap ke jalan. Dari sudut pandangku, aku bisa melihat Raka dan perempuan itu duduk di meja di sudut ruangan.
Mereka tampak santai, berbicara sambil sesekali tersenyum. Tak ada berkas atau laptop di meja mereka. Tak ada tanda-tanda bahwa ini adalah pertemuan bisnis. Hanya dua orang yang terlihat menikmati waktu bersama di malam yang dingin. Aku mencoba mengendalikan emosiku, tapi hatiku terasa sesak. Satu sisi diriku ingin masuk ke dalam dan menghadapi mereka saat itu juga. Namun, sisi lain berkata bahwa aku harus menahan diri, harus memastikan semuanya sebelum bertindak lebih jauh. Lagi pula, aku tak ingin membuat masalah di tempat umum. Aku terus mengamati mereka. Raka tampak berbeda dari biasanya. Lebih santai, lebih ceria. Sesekali dia tertawa kecil. Sesuatu yang sudah lama sekali tidak kulihat di rumah. Aku mengepalkan tangan erat-erat, menahan rasa marah dan sakit hati yang terus membuncah. Apakah dia masih mencintaiku? Apakah aku sudah tak lagi cukup baginya? Setelah hampir 1 jam, mereka akhirnya berdiri dan keluar dari kafe. Aku buru-buru kembali ke mobil dan bersembunyi, memastikan mereka tak melihatku. Raka dan perempuan itu berjalan menuju mobil yang terparkir tak jauh dariku. Aku menahan napas ketika mereka berhenti di samping mobil. Tasya, perempuan itu, membuka pintu mobil, lalu menoleh ke arah Raka sambil tersenyum. Aku melihat Raka membalas senyuman itu dengan lembut sebelum berkata sesuatu yang tak bisa kudengar dari jarak ini. Setelah itu, Tasya masuk ke dalam mobil dan pergi. Raka berdiri di sana beberapa detik, memandangi mobil yang mulai menjauh, sebelum akhirnya kembali ke mobilnya sendiri dan melaju pergi. Aku duduk diam di dalam mobilku, mencoba mencerna apa yang baru saja kulihat. Tak ada pelukan atau ciuman yang mungkin akan langsung membuatku meledak. Tapi entah kenapa semua itu tetap terasa begitu menyakitkan. Aku tahu, ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemuan biasa antara mereka. Caranya menatap perempuan itu, caranya tersenyum. Semua itu bukan hal yang kulihat darinya selama ini. Malam itu aku pulang dengan perasaan yang hampa. Aku tak tahu harus berbuat apa. Ingin rasanya aku langsung bertanya padanya. Tapi aku sadar itu hanya akan membuatnya berkilah. Dan lagi, aku tak punya bukti kuat selain firasat dan apa yang kulihat tadi malam. Aku harus lebih berhati-hati. Jika aku terburu-buru, aku takut Raka akan semakin pandai menyembunyikan semuanya dariku. Keesokan paginya, Raka bertingkah seperti biasa. Seolah tak terjadi apa-apa semalam. Dia tetap pergi pagi-pagi sekali ke kantor, meninggalkanku dengan segala pertanyaan yang menggantung di benakku. Selama beberapa hari berikutnya, aku terus mengamati gerak-geriknya. Tak ada yang mencolok, tapi aku tahu dia semakin sering membawa ponselnya kemana-mana, bahkan saat ke kamar mandi sekalipun. Dulu dia sering meninggalkan ponsel di meja tanpa khawatir, tapi sekarang tidak lagi. Hal itu semakin memperkuat kecurigaanku. Dia menyembunyikan sesuatu. Aku yakin. Beberapa malam kemudian, ketika aku hampir putus asa, aku mendapat sebuah ide. Aku ingat, Raka pernah berkata bahwa dia menyimpan sebagian besar berkas kantor di laptopnya. Selama ini aku tak pernah mengutak-atik laptopnya karena aku tahu itu penuh dengan hal-hal penting terkait pekerjaannya. Namun, kali ini aku tak bisa menahan diri. Malam itu, setelah Raka tertidur lelap, aku berjalan pelan ke ruang kerja dan membuka laptopnya. Ternyata tidak dikunci. Dengan cepat aku membuka beberapa folder, mencari hal-hal yang mungkin mencurigakan. Sebagian besar isinya memang berkas kerja, seperti yang kukira. Namun, setelah beberapa menit mencari, aku menemukan satu folder yang tidak biasa. Namanya hanya satu huruf, T. Dengan tangan gemetar, aku membuka folder itu. Isinya membuat dadaku seolah berhenti berdetak. Ada beberapa foto mereka berdua, Raka dan Tasya, di sebuah restoran, di taman, bahkan di dalam mobil. Mereka terlihat sangat akrab, saling tersenyum, saling bercanda. Tak ada foto mesra, tapi jelas ini bukan hubungan biasa. Aku terdiam,
mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk mataku. Perasaan marah, kecewa, dan sakit hati bercampur menjadi satu. Aku merasa seperti orang bodoh. Selama ini aku percaya padanya, membela dirinya setiap kali ada yang meragukan kesetiaannya. Tapi sekarang, semua itu terasa sia-sia. Malam semakin larut, tetapi pikiranku justru terasa lebih terjaga daripada sebelumnya. Duduk sendirian di ruang kerja dengan laptop terbuka di depanku, aku terus menatap foto-foto di folder bernama T. Setiap foto seperti menamparku keras-keras, memaksaku menerima kenyataan pahit yang selama ini coba ku tepis. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Hatiku kacau, pikiranku penuh dengan berbagai pertanyaan yang seolah berlomba-lomba meminta jawaban. Aku mencoba bernapas perlahan, menenangkan diri sejenak. Jangan bertindak gegabah, Arin. Kamu harus tetap tenang. Aku berkata dalam hati, meski rasanya sulit untuk benar-benar tenang. Tanganku masih gemetar saat aku menutup folder itu dan mulai membuka pesan-pesan email di laptopnya. Mungkin aku bisa menemukan sesuatu di sana. Beberapa pesan pertama terlihat normal. Semua berkaitan dengan pekerjaannya di kantor. Tapi kemudian, mataku tertuju pada sebuah email dari pengirim bernama Tasha N. Email itu singkat, tetapi cukup membuatku kembali merasakan sesak di dada. Terima kasih sudah meluangkan waktu malam itu. Aku senang kita bisa ngobrol lagi seperti dulu. Senang? Seperti dulu? Apa maksudnya? Apakah mereka punya hubungan di masa lalu yang tak pernah kuceritakan? Aku merasa semakin bingung. Ini lebih dari sekadar hubungan biasa. Ada sesuatu di antara mereka yang aku belum tahu. Setelah beberapa menit mengatur napas, aku menutup laptop dan kembali ke kamar dengan hati-hati. Raka masih terlelap di sisi tempat tidur. Wajahnya tampak damai, seolah tak menyimpan beban apapun. Aku menatapnya lama, mencoba mengingat seperti apa Raka yang dulu. Raka yang membuatku jatuh cinta 8 tahun lalu. Pria yang penuh semangat, yang selalu membuatku merasa aman. Apakah dia masih orang yang sama? Atau aku hanya berusaha keras mempertahankan sesuatu yang sudah tak lagi ada? Aku membaringkan tubuh di sebelahnya, tapi mataku tetap terbuka, menatap langit-langit kamar yang gelap. Pikiranku terus berputar. Aku tahu, aku harus melakukan sesuatu. Aku tak bisa hanya menunggu dan berharap semuanya akan kembali seperti semula. Tapi apa? Haruskah aku langsung menghadapinya dan menuntut penjelasan? Atau, apakah ada cara lain untuk membuatnya jujur tanpa aku harus memintanya terlebih dahulu? Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Meski semalaman hampir tak bisa tidur, aku memutuskan untuk bangkit dan bersikap seperti biasa. Aku tak ingin Raka menyadari bahwa aku mengetahui sesuatu. Pagi itu, aku menyiapkan sarapan seperti biasa, kopi hitam kesukaannya dan roti bakar dengan selai kacang. Sementara itu, Raka duduk di ruang makan sambil sibuk dengan ponselnya. Aku memperhatikannya dari balik dapur. Sesekali dia tersenyum kecil saat mengetik sesuatu di ponselnya. Ada kabar baik, Mas? Tanyaku, mencoba terdengar ceria. Raka sedikit terkejut mendengar suaraku, seolah aku mengganggu sesuatu yang sedang ia nikmati. Namun, ia dengan cepat menguasai diri dan tersenyum tipis. Ah, enggak. Cuma chat sama teman kantor. Aku mengangguk pelan, meski di dalam hati aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Teman kantor, ya? Tentu saja dia akan mengatakan itu. Aku tak ingin langsung membongkar kebohongannya. Biar saja dia berpikir bahwa aku masih bodoh dan tak tahu apa-apa. Aku butuh waktu untuk mempersiapkan segalanya sebelum akhirnya berhadapan langsung dengannya. Setelah sarapan, Raka berangkat ke kantor seperti biasa. Aku mengantar kepergiannya sampai pintu, melambaikan tangan dan tersenyum seolah tak ada yang salah. Begitu mobilnya menjauh, senyumku memudar. Hari ini, aku punya satu tujuan,
mengumpulkan semua bukti yang bisa menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka berdua. Jika aku ingin konfrontasi ini berjalan lancar, aku harus punya bukti kuat, sesuatu yang tidak bisa lagi ia sangkal. Aku memulai penyelidikanku dengan sesuatu yang sederhana, menelusuri media sosial Tasya. Aku tahu nama lengkapnya dari email yang ia kirimkan, dan butuh waktu kurang dari 5 menit untuk menemukan profilnya di Instagram. Tasya memang cantik, parasnya khas perempuan kota yang modern, selalu tampil sempurna di setiap foto. Aku menggulir halaman profilnya perlahan, mencari petunjuk apapun yang bisa mengaitkannya dengan Raka. Di antara foto-foto itu, aku menemukan beberapa unggahan yang mencurigakan. Salah satunya adalah foto sebuah meja makan dengan 2 cangkir kopi dan pemandangan kota dari jendela besar. Captionnya sederhana, "Quality time after a long day." Foto itu diunggah beberapa malam yang lalu, tepat di malam ketika Raka mengatakan bahwa ia lembur karena ada rapat penting. Tanganku mengepal erat saat melihat foto itu. Aku yakin, salah satu cangkir kopi itu adalah milik Raka. Lokasi foto itu di sebuah kafe mewah yang aku kenal, tempat yang sama dengan yang kudatangi malam itu. Jadi, mereka memang sudah sering bertemu di sana. Aku terus menggulir, dan semakin aku melihat unggahannya, semakin kuat keyakinanku bahwa ini bukan sekadar hubungan profesional. Ada foto-foto lainnya yang diambil di berbagai tempat, dengan caption penuh makna yang mengisyaratkan keintiman. Meski tak ada satupun foto yang menunjukkan Raka secara langsung, aku tahu ada keterlibatan suamiku di balik semua itu. Hari itu terasa begitu panjang. Aku menghabiskan waktu dengan terus menggali lebih dalam, mencoba mencari pola dalam semua unggahan Tasya. Semakin aku melihat, semakin jelas bahwa hubungan mereka telah berlangsung cukup lama. Setiap bukti yang kutemukan membuat hatiku semakin terluka. Tetapi aku tahu aku harus kuat. Aku tak ingin terlihat lemah di hadapan Raka. Jika aku ingin menghadapi ini, aku harus siap dengan segala kemungkinan. Hari itu, aku terus berpikir. Menemukan bukti-bukti baru dari media sosial, Tasya hanya membuat rasa sakit di hatiku semakin besar. Tetapi itu belum cukup. Aku butuh lebih dari sekadar foto di Instagram dan email singkat. Aku harus mendapatkan sesuatu yang tak bisa disangkal sama sekali oleh Raka. Aku tahu, konfrontasi ini tak akan mudah. Dia bisa saja berdalih bahwa aku salah paham, bahwa semua ini hanya pertemuan biasa. Karena itu, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih berani, mengawasi mereka dari dekat. Malam berikutnya, aku mengikuti Raka lagi. Sama seperti sebelumnya, dia berpamitan untuk rapat dengan klien. Kali ini, aku merasa lebih siap. Aku menunggu beberapa menit setelah dia pergi, lalu segera menyusulnya dengan mobilku. Aku menjaga jarak yang cukup jauh agar dia tidak menyadari bahwa aku mengikutinya. Setelah melewati beberapa jalan utama, Raka berhenti di sebuah hotel kecil yang cukup terpencil, jauh dari pusat kota. Aku memarkir mobil agak jauh dan memperhatikan dari kejauhan. Perasaanku mulai tidak karuan saat melihatnya turun dari mobil, lalu berjalan ke lobi hotel dengan santai, seolah-olah ini adalah hal biasa baginya. Tak lama kemudian, sebuah taksi berhenti di depan hotel, dan perempuan itu muncul, Tasya. Dia mengenakan gaun biru tua malam itu, terlihat anggun namun sederhana. Mereka bertemu di depan pintu masuk hotel, lalu berjalan masuk bersama-sama. Hatiku terasa seperti dihantam batu besar. Ini bukan lagi sekadar makan malam atau pertemuan biasa di kafe. Ini sesuatu yang jauh lebih serius. Aku merasa napasku tersengal-sengal, dan air mata mulai menggenang di mataku. Namun, aku tahu, menangis di sini tak akan menyelesaikan apapun. Aku harus tetap tenang. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam hotel itu. Aku menunggu sekitar 15 menit sebelum akhirnya memutuskan masuk ke dalam hotel. Aku berjalan perlahan ke resepsionis, mencoba bersikap biasa saja meski jantungku berdegup kencang.
Dengan senyum tipis, aku mendekati petugas resepsionis. "Selamat malam. Maaf, saya mau tanya. Tadi teman saya baru saja check-in di sini, tapi saya lupa nomor kamarnya. Namanya Raka. Bisa tolong dicek?" Petugas itu menatapku sejenak, lalu mengetik sesuatu di komputernya. Aku menahan napas, berharap dia tak merasa curiga dengan permintaanku. Setelah beberapa detik, dia mengangguk. "Oh, Bapak Raka. Beliau ada di kamar 208, lantai 2. "Terima kasih banyak," jawabku dengan senyum yang terasa sangat dipaksakan. Aku berjalan menuju lift dengan langkah yang terasa berat. Setiap langkah yang kuambil seolah membawa beban yang semakin besar di pundakku. Di dalam lift, aku mencoba mengatur napas, menenangkan diri. Aku tahu, apapun yang kutemukan nanti akan mengubah segalanya. Tapi aku tak punya pilihan. Aku harus tahu kebenarannya, apapun risikonya. Begitu sampai di lantai 2, aku melangkah pelan menyusuri koridor panjang hotel. Suasana begitu sepi, hanya suara langkahku yang terdengar menggema di sepanjang lorong. Aku berhenti di depan pintu kamar 208, tanganku gemetar saat hendak mengetuk pintu. Namun, sebelum aku mengetuk, aku mendengar suara dari dalam kamar. Mereka sedang berbicara. Meski suara itu terdengar pelan, aku bisa menangkap beberapa kalimat. "Aku senang kita bisa bertemu lagi seperti ini, Raka. Aku rindu ngobrol sama kamu." "Ya, aku juga. Rasanya seperti dulu lagi." Perasaanku semakin hancur. Kata-kata mereka jelas mengindikasikan sesuatu yang lebih dari sekadar pertemuan biasa. Aku tak sanggup mendengar lebih lama. Dengan air mata yang mulai mengalir di pipiku, aku berbalik dan berjalan menjauh dari pintu itu. Aku tak ingin membuat keributan di tempat ini. Aku butuh waktu untuk berpikir, untuk memutuskan langkah apa yang harus kuambil selanjutnya. Aku keluar dari hotel dengan langkah yang goyah. Udara malam terasa dingin menusuk kulitku, tapi aku hampir tak merasakannya. Segala macam perasaan berkecamuk di dalam diriku. Marah, sakit hati, kecewa, dan kesedihan yang begitu mendalam. Aku kembali ke mobil dan duduk di belakang setir tanpa menyalakan mesin. Aku hanya duduk di sana, membiarkan air mataku mengalir deras. Malam itu, aku menyadari satu hal. Aku tak bisa terus seperti ini. Aku tak bisa hanya menjadi korban dalam permainan ini. Jika Raka berpikir dia bisa mempermainkanku begitu saja, dia salah besar. Aku mungkin terluka, tapi aku tak akan membiarkan diriku dihancurkan begitu saja. Aku akan melawan, dan aku akan memastikan dia merasakan hal yang sama seperti yang kurasakan saat ini. Hari-hari berikutnya, aku menghabiskan waktu menyusun rencana. Aku tahu, menghadapi Raka secara langsung saat ini hanya akan membuatnya berkilah dan memutarbalikkan fakta. Aku butuh waktu, butuh persiapan yang matang. Aku harus memastikan bahwa ketika waktunya tiba, dia tak lagi bisa mengelak. Satu hal yang terus terngiang di kepalaku adalah kalimat Tasya malam itu. Rasanya seperti dulu lagi. Apakah mereka pernah menjalin hubungan sebelum aku menikah dengan Raka? Jika iya, berarti ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Ini adalah hubungan lama yang kembali terjalin. Dan itu berarti perasaannya pada Tasya mungkin jauh lebih dalam dari yang kubayangkan. 8 tahun yang lalu, Raka adalah seorang pria muda penuh ambisi yang baru saja memulai karirnya di sebuah perusahaan multinasional. Ia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang selalu fokus pada pekerjaannya. Tetapi di balik kesibukan itu, ada sisi lain dari dirinya yang tak banyak diketahui orang. Ia adalah pria yang kesepian. Di kota besar yang serba cepat, ia tak punya banyak teman dekat, hanya sekadar rekan kerja yang saling bertegur sapa di kantor. Semuanya berubah ketika ia bertemu dengan Tasya, seorang pegawai baru di divisi pemasaran. Tasya adalah sosok yang ceria, ramah, dan selalu bisa mencairkan suasana. Awalnya,
Mereka hanya berbincang saat makan siang bersama tim kantor. Tetapi lama-kelamaan, Raka merasa ada sesuatu yang berbeda setiap kali mereka berbicara. Tasya membawa warna dalam hidupnya yang selama ini terasa monoton. Mereka mulai sering menghabiskan waktu bersama di luar jam kantor, menonton film, makan malam, bahkan sekadar duduk di taman sambil berbincang. Hubungan mereka perlahan berkembang menjadi lebih dari sekadar teman. Tanpa mereka sadari, benih-benih cinta tumbuh di antara mereka. Namun, meski hubungan itu terasa begitu indah, Raka tahu ada sesuatu yang salah. Ia berasal dari keluarga konservatif yang memegang teguh adat dan tradisi, sementara Tasya adalah perempuan mandiri dari keluarga sederhana yang lebih modern. Meski bagi mereka perbedaan itu tak masalah, keluarga Raka mungkin tak akan berpikir demikian. Ketakutan itu mulai terwujud ketika orang tua Raka mengenalkannya pada Arini, anak sahabat lama mereka. Sejak pertemuan pertama, Raka tahu kemana arah hubungan itu akan dibawa. Orang tuanya berharap ia menikahi Arini demi menjaga nama baik keluarga dan mempererat hubungan di antara kedua keluarga besar. Raka yang saat itu merasa masih terlalu muda untuk menikah, mencoba menolak. Namun, penolakan itu hanya membuat keadaan semakin sulit. Orang tuanya memberi tekanan, mengingatkan bahwa masa depannya akan jauh lebih baik jika ia menikah dengan Arini yang berasal dari keluarga terpandang. Di tengah tekanan yang semakin besar, Raka merasa terjebak. Di satu sisi, ia mencintai Tasya dan ingin tetap bersamanya. Tetapi di sisi lain, ia tak ingin mengecewakan keluarganya. Setelah berminggu-minggu bergulat dengan perasaannya sendiri, Raka akhirnya mengambil keputusan yang menghancurkan hati Tasya. Ia menerima perjodohan dengan Arini. Hari itu, di taman tempat mereka sering menghabiskan waktu bersama, Raka menemui Tasya untuk terakhir kalinya. Ia menjelaskan semuanya dengan hati berat, tetapi ia tahu, tak ada kata-kata yang bisa menghapus rasa sakit yang ditinggalkan keputusannya. Aku mencintaimu, Tasya, tapi aku nggak bisa melawan mereka. Aku nggak punya pilihan, katanya dengan suara lirih. Tasya hanya tersenyum pahit, meski matanya basah oleh air mata. Kamu selalu punya pilihan, Raka. Kamu hanya memilih untuk menyerah. Setelah itu, hidup mereka berjalan di jalur yang berbeda. Raka menikah dengan Arini, sementara Tasya pergi meninggalkan kota itu untuk memulai hidup baru di tempat lain. Meski ia tak pernah lagi bertemu dengan Tasya, bayangan perempuan itu tak pernah benar-benar hilang dari pikirannya. Setiap kali ia melewati taman tempat mereka dulu biasa bertemu, kenangan itu muncul kembali. Wajah Tasya, senyumnya, bahkan tatapan kecewa terakhir yang ia lihat di matanya. Raka mencoba melupakan semuanya dengan berkonsentrasi pada pernikahannya dengan Arini. Ia tahu Arini adalah perempuan yang baik, dan ia ingin membangun rumah tangga yang bahagia bersamanya. Namun, meski secara lahiriah ia menjalani perannya sebagai suami dengan baik, ada bagian dari dirinya yang tetap kosong. Hubungannya dengan Arini tidak pernah benar-benar seperti yang ia harapkan. Bukan karena Arini kurang mencintainya, tetapi karena ia merasa ada sesuatu yang tertinggal di masa lalunya, perasaan yang belum selesai, hubungan yang belum benar-benar usai. 3 tahun setelah pernikahannya, Raka tak sengaja bertemu kembali dengan Tasya di sebuah acara bisnis. Saat itu, ia tak tahu bagaimana harus bersikap. Tasya terlihat jauh berbeda, lebih dewasa, lebih percaya diri, tetapi senyum itu tetap sama. Senyum yang dulu selalu membuatnya merasa hangat. Mereka hanya berbicara sebentar, saling menanyakan kabar, sebelum Tasya pergi meninggalkannya lagi. Namun, pertemuan singkat itu cukup untuk menghidupkan kembali rasa yang selama ini terkubur. Setelah itu, mereka mulai saling berhubungan lagi. Awalnya hanya lewat pesan singkat, lalu pertemuan sesekali dengan alasan bisnis. Meski ia tahu apa yang dilakukannya salah, Raka tak bisa menghentikan dirinya. Bersama Tasya, ia merasa seperti menemukan kembali bagian dari dirinya yang hilang selama ini. Seiring waktu,
hubungan mereka semakin dalam. Tasya, yang pada awalnya bersikap dingin dan menjaga jarak, perlahan mulai luluh. Ia tahu, Raka kini adalah milik orang lain, tetapi rasa cinta yang dulu ada di antara mereka tak pernah benar-benar padam. Setiap pertemuan mereka terasa seperti sebuah pelarian dari kenyataan. Bagi Raka, Tasya adalah tempat di mana ia bisa merasa hidup kembali. Namun, di balik semua itu, ada rasa bersalah yang terus menghantuinya. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah pengkhianatan terhadap Arini, perempuan yang telah menjadi istrinya, perempuan yang tak pernah memberinya alasan untuk meragukan cintanya. Masa lalu itulah yang membuat Raka terjebak dalam dilema. Di satu sisi, ia mencintai Tasya, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa ia tak mungkin meninggalkan Arini begitu saja. Dan semakin lama hubungan gelap ini berlangsung, semakin sulit baginya untuk mengambil keputusan. Raka terus berpikir bahwa ia bisa mengendalikan semuanya, bahwa selama ia berhati-hati, tidak ada yang akan terluka. Namun, apa yang tidak disadarinya adalah bahwa kebohongan sekecil apapun akan selalu meninggalkan jejak. Dan kini, Arini mulai menemukan jejak-jejak itu. Jejak yang akan membawa mereka pada konfrontasi yang tak terhindarkan. Konfrontasi yang bisa menghancurkan segalanya. Malam itu, setelah keluar dari hotel dengan hati yang hancur, Arini bertekad untuk tidak lagi menjadi istri yang hanya diam dan menerima perlakuan Raka. Ia ingin Raka merasakan rasa sakit yang sama, bahkan lebih buruk. Namun, Arini tahu bahwa balas dendam terbaik bukanlah sekadar meluapkan emosi. Jika ia ingin membuat Raka benar-benar menyesal, ia harus merencanakan segalanya dengan cermat. Di rumah, Arini duduk di depan meja kerja dengan secangkir teh hangat yang kini dingin tak tersentuh. Di tangannya, ada ponsel yang masih menampilkan akun media sosial Tasya. Perlahan, ia mulai mengumpulkan informasi. Ia membuka semua unggahan, membaca komentar-komentar, dan memperhatikan setiap detail kecil yang mungkin bisa membantunya. Dari unggahan Tasya, Arini mendapatkan gambaran jelas tentang kehidupan pribadi perempuan itu, pekerjaannya, lingkaran pertemanannya, hingga kebiasaannya. Setelah berjam-jam mengamati, Arini menemukan sesuatu yang menarik. Tasya sering menghadiri acara-acara bisnis yang diadakan oleh perusahaan besar tempat Raka bekerja. Itu menjelaskan kenapa mereka bisa kembali terhubung. Arini sadar, hubungan mereka tak mungkin hanya terjadi secara kebetulan. Ada pola, ada rencana tersembunyi yang harus ia ungkap. Esok harinya, Arini mulai bertindak. Ia menghubungi seorang teman lamanya, Dika, yang bekerja sebagai detektif swasta. Dika adalah sahabatnya semasa kuliah, dan meski mereka jarang bertemu setelah Arini menikah, mereka masih menjaga komunikasi. Arini menceritakan semuanya, tentang kecurigaannya, tentang pertemuannya di hotel malam sebelumnya, dan tentang hubungan Raka dengan Tasya. "Jadi, kamu ingin aku mengawasi mereka?" tanya Dika dengan nada serius. Arini mengangguk. "Aku butuh bukti lebih dari sekadar dugaanku. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya mereka lakukan selama ini. Kalau bisa, aku juga ingin tahu lebih banyak tentang Tasya. Siapa dia sebenarnya? Apa rencananya?" Dika menatap Arini dengan prihatin. "Kamu yakin ingin melakukan ini, Rin? Kalau sudah sampai tahap ini, nggak akan ada jalan untuk mundur." "Aku yakin, Dika. Aku nggak akan mundur sebelum dia merasakan sakit yang sama seperti yang aku rasakan." Dika akhirnya setuju. Ia mulai menjalankan penyelidikan dengan mengikuti Raka dan Tasya secara diam-diam. Selama beberapa hari, Dika mengirimkan laporan kepada Arini. Foto-foto Raka dan Tasya bertemu diam-diam di sebuah restoran, berbicara di dalam mobil, dan menghabiskan waktu berdua di hotel yang sama. Setiap foto yang diterima Arini semakin memperkuat tekadnya. Rasa sakit itu berubah menjadi amarah dingin yang ia simpan rapat-rapat. Ia tak akan membiarkan emosi menguasainya. Balas dendamnya harus sempurna.
Ia ingin menghancurkan Raka di saat pria itu merasa paling nyaman, paling percaya diri bahwa segalanya akan baik-baik saja. Satu hal yang Arini tahu pasti adalah bahwa reputasi sangat penting bagi Raka. Sebagai seorang manajer senior di perusahaan besar, citra profesionalnya adalah segalanya. Jika skandal ini terungkap ke publik, karir Raka bisa berakhir seketika. Dan itu adalah titik lemah yang ingin Arini manfaatkan. Arini mengatur pertemuan dengan direktur perusahaan tempat Raka bekerja. Direktur itu adalah teman baik ayahnya, dan Arini tahu ia bisa memanfaatkan hubungan itu. Dengan alasan ingin mengajukan sebuah proyek kerjasama, Arini berhasil mendapatkan jadwal pertemuan formal di kantor. Hari itu, Arini datang ke kantor dengan penampilan yang sempurna, mengenakan setelan formal elegan dan riasan tipis yang menonjolkan kecantikannya. Ia bertemu dengan direktur dan membicarakan hal-hal terkait proyek, tetapi di sela-sela pembicaraan, ia secara halus menyelipkan cerita tentang suaminya yang bekerja di perusahaan tersebut. "Aku sebenarnya sangat bangga dengan Raka, Pak. Dia selalu berdedikasi penuh pada pekerjaannya," kata Arini dengan senyum kecil. "Tapi belakangan ini, dia terlihat begitu sibuk. Saya sampai khawatir, jangan-jangan ada masalah di kantor." Direktur itu tertawa kecil. "Raka memang salah satu karyawan terbaik kami. Tapi kalau terlalu sibuk sampai mengabaikan keluarga, itu nggak baik. Nanti saya coba bicarakan dengannya." Arini hanya tersenyum, tetapi di dalam hatinya, ia puas. Ia tahu bahwa percakapan ini akan sampai ke telinga Raka. Itu langkah kecil, tetapi cukup untuk membuatnya mulai merasa gelisah. Selain reputasi di kantor, Raka juga sangat peduli pada keluarganya, terutama orang tuanya yang sangat menjaga nama baik mereka. Arini tahu, jika ingin melukai Raka dengan maksimal, ia harus melibatkan keluarganya dalam rencana ini. Arini mulai menyusun sebuah pesan yang tampak seperti berasal dari pihak ketiga anonim. Pesan itu berisi foto-foto Raka dan Tasya yang diambil Dika, serta beberapa kalimat yang mengindikasikan adanya hubungan terlarang. Pesan itu ia kirimkan secara anonim ke nomor ponsel ibu Raka. Ia bisa membayangkan reaksi ibu mertuanya ketika melihat pesan itu. Perempuan itu adalah sosok yang sangat peduli pada kehormatan keluarga. Skandal seperti ini adalah hal yang paling ia takutkan. Arini yakin, ibu mertuanya akan langsung menghubungi Raka dan menuntut penjelasan. Di balik semua langkahnya yang terencana, Arini masih menyimpan satu kartu terakhir yang ia siapkan untuk saat-saat paling menentukan. Kartu itu adalah dirinya sendiri. Ia tahu bahwa meski Raka telah mengkhianatinya, ada bagian dalam diri pria itu yang masih peduli padanya. Dan itulah yang akan ia manfaatkan di akhir rencana ini, membuat Raka merasa kehilangan sesuatu yang sangat berarti baginya. Malam itu, Arini duduk di ruang tamu dengan ponselnya. Ia menunggu. Dan benar saja, tak lama kemudian, Raka pulang dengan wajah tegang. Rupanya, pesan dari ibunya telah sampai. Arini menatap Raka dengan tenang, tanpa menunjukkan sedikit pun emosi. "Kita perlu bicara," kata Raka dengan suara berat. Arini tersenyum tipis. "Tentu, aku juga sudah menunggu waktu ini." Balas dendam Arini baru saja dimulai, dan ia akan memastikan setiap langkahnya membawa Raka semakin jauh ke dalam kehancuran yang ia rancang sendiri. Arini tahu bahwa jika ingin benar-benar menghancurkan Raka, ia tak boleh terburu-buru. Ia harus membuat pria itu merasa nyaman lebih dulu, seolah-olah semua baik-baik saja. Ia perlu memberinya rasa aman yang palsu, hingga akhirnya Raka tak siap menghadapi pukulan telak yang akan ia berikan. Setelah pertemuan dengan Raka malam itu, Arini memutuskan untuk bersikap seolah tak ada yang terjadi. Ia melayani suaminya seperti biasa, menyiapkan sarapan, mengajaknya berbicara tentang hal-hal sepele, bahkan mulai menunjukkan perhatian yang lebih besar. Raka merasa sedikit lega dengan sikap Arini yang tampak normal. Ia sempat mengira bahwa Arini mulai curiga, tetapi melihat istrinya tetap tenang membuatnya berpikir ulang.
Namun, di balik senyum Arini yang tampak lembut, ada rencana licik yang terus berjalan. Di sela-sela waktu luangnya, Arini tetap menjalin komunikasi dengan Dika, meminta laporan perkembangan terbaru. Dari informasi yang diterimanya, Arini tahu bahwa Raka dan Tasya semakin sering bertemu. Bahkan, mereka mulai merencanakan sesuatu yang lebih besar. Tasya berusaha memperkenalkan Raka pada seorang pengusaha untuk membuka peluang kerja baru di luar negeri. Luar negeri, gumam Arini dalam hati saat membaca pesan dari Dika. Informasi ini membuatnya berpikir keras. Ia sadar, jika Raka benar-benar pergi, rencananya bisa berantakan. Ia harus bertindak cepat sebelum itu terjadi. Setelah beberapa hari mencari tahu lebih dalam tentang Tasya, Arini akhirnya menemukan celah yang bisa ia manfaatkan. Meski Tasya tampak sempurna di luar, pekerja keras, percaya diri, dan mandiri, ada satu kelemahan besar yang tak bisa ia sembunyikan, hubungan buruknya dengan keluarga. Dari hasil penyelidikan, Arini tahu bahwa Tasya memiliki adik laki-laki yang sedang membutuhkan bantuan finansial untuk melunasi hutang. Hubungan mereka tak harmonis. Tetapi Arini menduga bahwa Tasya masih peduli pada keluarganya, terutama pada adiknya. Celah inilah yang akan ia gunakan. Arini meminta Dika mencari kontak adik Tasya, dan tak butuh waktu lama hingga ia mendapatkannya. Dengan menyamar sebagai seseorang yang ingin membantu, Arini menghubungi adik Tasya dan menawarkan bantuan keuangan. Tentu saja, tawaran itu tidak gratis. Ia memberikan syarat kecil. Adiknya harus membujuk Tasya untuk bertemu dengannya secara pribadi. "Kenapa kamu mau membantu?" tanya adik Tasya dengan curiga. "Aku hanya ingin berbicara dengan kakakmu tentang sebuah kesalahpahaman lama. Anggap saja ini urusan pribadi," jawab Arini dengan nada lembut yang penuh keyakinan. Adik Tasya akhirnya setuju. Ia mengatur pertemuan di sebuah kafe kecil, tempat yang cukup sepi untuk sebuah pertemuan rahasia. Hari itu, Arini datang lebih awal ke kafe. Ia memilih meja di sudut ruangan, jauh dari keramaian, dan menunggu dengan tenang. Tak lama kemudian, Tasya datang dengan raut wajah penuh kewaspadaan. "Aku nggak punya banyak waktu," kata Tasya dingin begitu ia duduk. "Apa yang kamu mau?" Arini menatap Tasya dengan senyum tipis. Ia tak langsung menjawab, melainkan menyesap kopinya perlahan, membiarkan ketegangan di antara mereka menggantung lebih lama. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, ia meletakkan cangkirnya dan menatap Tasya tajam. "Kamu tahu siapa aku, kan?" kata Arini pelan, tetapi dengan nada yang penuh tekanan. Tasya mengangguk, meski ekspresinya tetap dingin. "Iya, kamu istrinya Raka." "Bagus. Kalau begitu, aku nggak perlu menjelaskan panjang lebar. Aku tahu apa yang terjadi di antara kamu dan suamiku." Tasya terdiam, tetapi matanya menunjukkan bahwa ia tak terkejut. Sepertinya ia sudah menduga bahwa Arini akan mengetahuinya cepat atau lambat. "Aku nggak datang ke sini untuk ribut," lanjut Arini. "Aku cuma mau menawarkan sesuatu. Sebuah kesepakatan." Tasya mengerutkan kening. "Kesepakatan apa?" "Pergi dari hidup Raka," jawab Arini singkat. "Berapapun yang kamu butuhkan, aku akan memberikannya. Kamu bisa menggunakan uang itu untuk membantu adikmu atau memulai hidup baru di tempat lain." Tasya menatap Arini dengan tatapan tajam. Ada kemarahan yang jelas terlihat di wajahnya. "Kamu pikir aku melakukan ini karena uang?" Arini tetap tenang, bahkan tersenyum tipis. "Aku pikir kamu melakukan ini karena ego. Kamu ingin membuktikan sesuatu. Mungkin karena Raka dulu pernah meninggalkanmu. Tapi percayalah, Tasya, hubungan kalian gak akan pernah berakhir bahagia. Dan kalau kamu terus bertahan, aku akan pastikan hidupmu jauh lebih sulit." Tasya mengepalkan tangannya di atas meja. Ia jelas marah, tetapi ia juga tahu bahwa Arini bukan lawan yang mudah. Wanita itu bukan sekadar istri yang terluka.
melainkan seseorang yang sudah menyiapkan rencana matang. Aku nggak akan pergi, jawab Tasya akhirnya. Kalau kamu mau melawan, kita lihat siapa yang bertahan sampai akhir. Arini hanya tersenyum lagi. Ia sudah menduga jawaban itu, tetapi pertemuan ini bukan tentang membuat Tasya menyerah di awal. Ini hanya permulaan, sebuah peringatan halus bahwa permainan sudah dimulai, dan Arini siap bermain sampai akhir. Setelah pertemuan itu, Arini kembali ke rumah dengan hati yang tenang. Ia tahu bahwa Tasya tidak akan menyerah begitu saja, tetapi itu justru membuatnya semakin bersemangat. Ia ingin Raka dan Tasya merasakan tekanan dari segala sisi. Hari berikutnya, Arini mulai bersikap lebih dingin terhadap Raka, tetapi dengan cara yang halus, cukup untuk membuat pria itu merasa ada sesuatu yang salah, tetapi tidak cukup untuk menimbulkan konflik besar. Ia mulai sering pulang larut malam dengan alasan kesibukan pekerjaan, sama seperti yang sering dilakukan Raka. Setiap kali Raka menanyakan sesuatu, Arini hanya menjawab singkat atau mengalihkan pembicaraan. Raka mulai merasa gelisah. Ia merasa ada sesuatu yang berubah, tetapi ia tak tahu apa. Dan itu membuatnya semakin terjebak dalam ketidakpastian. Di satu sisi, ia masih menjalin hubungan dengan Tasya, tetapi di sisi lain, ia mulai takut kehilangan Arini, perempuan yang selama ini selalu ada di sisinya, meski ia sering mengabaikannya. Rencana Arini semakin berjalan sesuai jalurnya. Ia tahu bahwa momen kehancuran besar akan segera tiba, tetapi ia masih menunggu waktu yang tepat. Ia ingin Raka merasa di puncak segalanya, nyaman, percaya diri, dan merasa tak terkalahkan, sebelum akhirnya ia menjatuhkannya ke titik terendah. Arini tahu bahwa waktunya semakin dekat. Raka masih percaya diri bahwa ia bisa menjalani dua kehidupan tanpa ada masalah berarti. Namun, Arini akan memastikan bahwa kesombongan itu akan menjadi awal kehancurannya. Arini memutuskan untuk menggunakan sebuah acara besar di kantor Raka sebagai panggung utama konfrontasi mereka. Kebetulan, perusahaan tempat Raka bekerja akan mengadakan perayaan ulang tahun yang dihadiri oleh banyak kolega, mitra bisnis, bahkan keluarga para karyawan. Raka pernah menyebut acara itu dengan santai, mengundang Arini untuk hadir sebagai pendampingnya. Aku nggak yakin bisa datang, kata Arini waktu itu, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Banyak kerjaan yang harus aku selesaikan. Kalau bisa, sempatkan datang, ya. Semua orang akan membawa pasangan, bujuk Raka. Arini mengangguk kecil. Tetapi dalam hatinya, ia sudah memutuskan bahwa acara inilah yang akan menjadi klimaks dari rencananya. Di tengah keramaian, di depan semua orang yang menghormati Raka, ia akan membuka semuanya. Namun, ia ingin menambahkan satu elemen penting. Tasya harus hadir di sana. Arini kembali meminta bantuan Dika untuk memantau Tasya. Setelah memastikan bahwa Tasya dan Raka akan bertemu di sebuah kafe sore itu, Arini mendatangi tempat yang sama. Ia masuk beberapa menit setelah keduanya duduk dan sengaja memilih meja yang cukup jauh, tetapi masih dalam jangkauan pandangan mereka. Ia menunggu dengan sabar hingga Raka pergi lebih dulu, meninggalkan Tasya sendirian. Saat itulah Arini mendekat, duduk di kursi di depan Tasya tanpa meminta izin. Tasya menatapnya dengan kaget, tetapi Arini hanya tersenyum tipis. Kamu lagi-lagi muncul tanpa diundang, sindir Tasya, mencoba terdengar tenang. Kali ini aku datang untuk mengundangmu, kata Arini santai. Tasya mengerutkan kening. Mengundangku? Ya, aku ingin kamu datang ke acara kantor Raka minggu depan. Aku yakin kamu ingin melihat bagaimana dia memperkenalkan istrinya di depan rekan-rekannya. Tasya menyipitkan matanya, mencoba memahami maksud Arini. Kamu mau mempermalukan dia di depan umum? Tidak sesederhana itu, jawab Arini tenang. Aku hanya ingin kamu melihat langsung bagaimana seseorang yang kamu anggap mencintaimu ternyata tidak lebih dari pengecut yang takut kehilangan statusnya. Tasya diam beberapa saat, seolah mempertimbangkan tawaran itu.
Akhirnya, ia berkata, "Aku akan datang. Tapi kalau kamu berharap aku akan mundur, kamu salah besar." Arini tersenyum tipis. Kita lihat saja siapa yang akan bertahan di akhir permainan ini. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Arini mengenakan gaun panjang berwarna merah marun yang elegan, dengan riasan sempurna yang membuatnya tampak anggun sekaligus memancarkan aura dingin. Ia ingin memastikan bahwa malam ini, semua perhatian akan tertuju padanya, termasuk perhatian Raka dan Tasya. Ketika mereka tiba di lokasi acara, Raka terlihat bangga menggandeng Arini. Ia memperkenalkan istrinya kepada rekan-rekannya dengan senyum lebar, seolah-olah mereka adalah pasangan sempurna tanpa celah. Arini, dengan tenang, memainkan peran istri setia yang penuh kasih. Namun, beberapa menit setelah mereka tiba, Tasya juga muncul. Ia mengenakan gaun hitam yang anggun, rambutnya disisir rapi ke belakang, dan ia masuk dengan percaya diri. Kehadirannya langsung menarik perhatian, terutama karena banyak orang tahu bahwa ia adalah mitra bisnis yang cukup dekat dengan Raka. Arini memperhatikan reaksi Raka ketika melihat Tasya. Pria itu tertegun sejenak, jelas tak menyangka bahwa Tasya akan datang. Namun, dengan cepat ia menutupi keterkejutannya dan berusaha bersikap wajar. "Kenapa Tasya ada di sini?" bisik Raka pada Arini. "Oh, aku lupa bilang. Aku yang mengundangnya," jawab Arini santai, menyesap segelas sampanye dari tangannya. Wajah Raka berubah pucat. "Apa maksudmu?" Arini tersenyum kecil, tetapi tak menjawab. Sebaliknya, ia berjalan menghampiri Tasya yang berdiri di dekat bar. "Selamat datang," sapa Arini dengan nada ramah. "Kamu datang lebih cepat dari yang aku kira." Tasya hanya menatap Arini tanpa ekspresi, tetapi matanya penuh kewaspadaan. "Kalian berdua kelihatan cocok," lanjut Arini sambil melirik Raka yang mendekat dengan langkah gelisah. "Mungkin aku harus memberi kalian lebih banyak waktu untuk berbicara." "Arini, kita bisa bicara di tempat lain," desak Raka dengan suara rendah, berusaha mengendalikan situasi. "Kenapa harus di tempat lain?" balas Arini dengan suara lantang, cukup keras hingga menarik perhatian beberapa orang di sekitar mereka. "Bukankah kamu ingin semua orang tahu siapa dirimu sebenarnya?" Wajah Raka memucat. Para tamu mulai berbisik-bisik, penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Tasya tetap diam, tetapi Arini bisa melihat kegelisahan di matanya. "Arini, jangan buat keributan," kata Raka dengan nada memohon. "Keributan?" Arini tertawa kecil, tetapi tawanya dingin dan tanpa rasa humor. "Oh, aku belum mulai membuat keributan, Raka. Aku hanya ingin memperkenalkan tamu spesial kita malam ini, Tasya, wanita yang selama ini menemani suamiku di belakangku." Kata-kata itu menghentikan semua percakapan di ruangan. Semua mata kini tertuju pada mereka bertiga. Raka terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Tasya mencoba mempertahankan ketenangannya, tetapi Arini bisa melihat bahwa perempuan itu mulai merasa terpojok. "Apa kalian tahu?" lanjut Arini, suaranya terdengar jelas di tengah keheningan. "Sementara aku di rumah menjaga kehormatan keluarga kami, suamiku sibuk menghabiskan malam bersama wanita ini. Dan sekarang, aku ingin kalian semua tahu siapa pria yang sebenarnya kalian hormati selama ini." Raka mencoba meraih tangan Arini, tetapi ia menepisnya dengan kasar. "Sudah cukup, Arini." "Belum," jawab Arini dingin. "Belum cukup sampai kamu kehilangan segalanya, seperti aku kehilangan kepercayaanku padamu." Suasana di ruang acara semakin tegang, semua orang kini menatap ketiganya dengan rasa ingin tahu yang memuncak. Raka yang semula berusaha menjaga citra dirinya mulai terlihat panik. Ia tahu bahwa malam ini, semua yang telah ia sembunyikan selama ini akan terbongkar. Arini, di sisi lain, menikmati setiap detik dari drama yang sedang berlangsung. Raka berdiri kaku,
Matanya berpindah-pindah antara Arini dan Tasya, seolah mencari jalan keluar, namun tak ada. Arini, suaranya serak, mencoba meraih tangan istrinya. Tolong, jangan seperti ini. Kita bisa bicarakan ini nanti, di rumah. Namun, Arini menarik tangannya dengan keras dan menatap suaminya tajam. Di rumah? Setelah semuanya yang kamu lakukan, kamu masih pikir aku bisa mendengarkan penjelasanmu? Arini berbicara dengan suara yang memancarkan kepahitan yang dalam. Aku sudah cukup dengan kebohonganmu, Raka. Dan sekarang saatnya kamu menghadapi semuanya, seperti yang seharusnya. Setiap kata yang keluar dari mulut Arini seperti tusukan yang semakin dalam, membuat Raka terdiam. Tubuhnya mulai terasa dingin, dan keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia sadar bahwa tak ada jalan keluar dari sini. Ia mencoba berbicara, tetapi kata-kata itu tak kunjung datang. Di seberang mereka, Tasya tetap berdiri, matanya yang tajam memandangi Arini. Ia merasa terpojok, tetapi juga bingung. Tak ada yang memperingatkannya bahwa Arini akan melakukan sesuatu sebesar ini di hadapan banyak orang. Ia mencoba untuk tidak terlihat cemas, namun kegelisahan jelas terlihat dari gerak tubuhnya. Arini kemudian beralih menatap Tasya, matanya seolah mengukur segala reaksi wanita itu. Kamu nggak akan menanggapi itu, Tasya? Tanya Arini, suaranya tiba-tiba berubah tajam. Apa kamu tidak ingin mengakui bahwa kamu tahu tentang saya? Tentang keluarga saya? Tasya tetap diam, namun raut wajahnya berubah. Ada rasa cemas yang mulai muncul. Ia tahu bahwa Arini bisa menghancurkan semuanya dengan satu kalimat lagi. Namun, Tasya tak ingin menunjukkan ketakutan itu. Ia mengangkat dagunya, mencoba mempertahankan martabat yang masih tersisa. Apa yang kamu bicarakan ini? Jawab Tasya, berusaha menjaga ketenangannya. Aku hanya bekerja sama dengan Raka, tidak lebih dari itu. Arini tertawa dingin, suaranya memecah ketegangan di ruangan. Bekerja sama? Jangan anggap aku bodoh, Tasya. Aku tahu tentang kamu dan Raka. Aku tahu bagaimana kamu berdua menghabiskan waktu bersama tanpa peduli siapa yang terluka. Para tamu di sekitar mulai berbisik-bisik. Beberapa di antaranya sudah tahu bahwa ada ketegangan di antara ketiganya, namun tidak menyangka akan terbuka dalam sekejap. Raka, yang semakin panik, mencoba mengambil alih pembicaraan, tetapi Arini mengangkat tangan, menghentikannya. Kamu tidak punya hak untuk bicara lagi, Raka, katanya tegas. Sudah cukup kamu membuat hidupku menderita. Kini, giliran kamu merasakannya. Raka, yang tak bisa lagi mengendalikan situasi, akhirnya meledak. Arini, ini bukan yang kamu pikirkan. Aku tidak bisa kehilangan kamu. Suaranya penuh dengan penyesalan dan ketakutan, tetapi Arini hanya melihatnya dengan tatapan kosong. Sudah terlambat untuk itu, balas Arini, suaranya tak lagi lembut seperti sebelumnya. Kamu telah menghancurkan segalanya. Kehidupan kita yang dulu, kamu yang merusaknya. Dan kamu tahu apa? Aku tidak akan memaafkanmu. Raka menundukkan kepala, seluruh tubuhnya terasa lemas. Ia merasa seolah-olah tanah di bawah kakinya sedang berguncang. Semua kebohongan yang ia bangun selama ini runtuh dalam sekejap. Arini menatapnya dengan penuh kepahitan. Kamu selalu bilang kita adalah pasangan yang sempurna, bukan? Begitu juga kamu dan Tasya. Tapi siapa yang tahu bahwa kesempurnaan itu hanya ilusi belaka? Bahkan orang-orang yang kita cintai, mereka bisa kita hancurkan, bukan? Kini semua orang mulai memperhatikan dengan intens. Para tamu yang sebelumnya hanya berbisik-bisik kini terdiam, seolah menunggu kelanjutan cerita yang semakin memanas ini. Semua yang ada di dalam ruangan seakan merasakan ketegangan yang hampir memecahkan suasana. Tasya, yang merasa semakin terpojok, akhirnya membuka mulut. Kamu pikir aku akan merasakan apa yang kamu rasakan?
ujarnya dengan nada merendahkan. Kau yang harusnya merasa malu, Arini. Aku hanya mengikuti apa yang sudah Raka lakukan. Tidak ada yang perlu kamu sesali. Arini menatap Tasya dengan pandangan tajam, dan untuk sesaat, suasana menjadi hening. Jadi kamu pikir semua ini salahku? Tanya Arini dengan suara rendah, namun memancarkan ancaman yang jelas. Jika kamu merasa begitu, kamu akan melihat seberapa jauh aku bisa bermain dengan permainan ini. Raka akhirnya tidak bisa menahan emosinya lagi. Aku tak bisa bertahan jika kamu terus seperti ini. Arini, jangan hancurkan semuanya. Aku akan membuat semuanya benar, katanya dengan suara putus asa. Namun, kalimat itu tidak berarti apa-apa lagi. Benar? Sudah terlambat untuk itu, Raka, kata Arini. Suaranya tetap tenang namun penuh kekuatan. Kau sudah memilih jalanmu, dan aku sudah memutuskan jalan hidupku. Kita selesai. Arini berbalik, dan dengan langkah pasti ia mulai berjalan menuju pintu keluar, meninggalkan Raka yang kini terdiam di tempatnya. Tasya yang masih berdiri dengan wajah tanpa ekspresi hanya memandangi kepergian Arini. Tapi, sebelum Arini mencapai pintu, ia berbalik sejenak. Oh, satu lagi, Raka, katanya. Suara dinginnya menggema di ruangan itu. Jangan berharap aku akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kamu pikir kamu akan aman dengan Tasya? Aku akan membuat kalian berdua menyesal. Dengan kata-kata itu, Arini pergi, meninggalkan Raka yang kini benar-benar hancur, dan Tasya yang mulai merasakan efek dari keputusan-keputusan yang telah mereka buat. Setelah meninggalkan Raka dan Tasya di acara itu, Arini merasa sebuah rasa lega yang aneh. Semua yang telah ia rencanakan akhirnya terungkap, dan kini tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya. Namun, meskipun langkah pertama sudah terlaksana, ia tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan panjang untuk memastikan bahwa Raka dan Tasya merasakan konsekuensi dari pengkhianatan mereka. Arini menghabiskan beberapa hari berikutnya untuk menyusun rencana-rencana kecil yang akan mengguncang hidup Raka dan Tasya. Ia tahu bahwa Raka akan mencoba memperbaiki hubungan mereka, memohon agar ia kembali. Namun Arini tidak akan memberi ruang untuk itu. Dia sudah lebih dari cukup menderita selama bertahun-tahun. Pagi hari setelah pertemuan di acara kantor, Arini sudah berada di kantornya, memegang dokumen yang ia perlukan untuk langkah selanjutnya. Sambil duduk di mejanya, ia tersenyum tipis, merencanakan dengan cermat. Jika Raka ingin menghancurkan hidupku, aku akan membuatnya lebih buruk. Aku tidak akan memberi maaf, pikir Arini. Langkah pertama Arini adalah menyerang citra Raka di tempat kerjanya. Ia tahu bahwa di dunia bisnis, reputasi adalah segalanya. Maka, ia mulai mengumpulkan informasi-informasi pribadi yang selama ini Raka sembunyikan. Ia mengetahui bahwa Raka telah menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi, bahkan mungkin untuk membayar Tasya demi mendapatkan kesenangan sementara. Arini memanfaatkan posisinya di perusahaan untuk mendapatkan akses ke email dan dokumen yang berisi bukti penyalahgunaan dana. Ia tahu bahwa begitu bukti ini tersebar, nama Raka akan hancur dalam sekejap. Pada suatu pagi yang cerah, Arini menyisipkan salinan email-email yang mencurigakan ke dalam laporan tahunan yang akan diserahkan pada pimpinan perusahaan. Ia tahu bahwa pihak manajemen tidak akan bisa mengabaikan bukti-bukti ini. Saat laporan itu ditemukan, Raka akan dipanggil untuk memberikan penjelasan, dan dunia bisnis yang selama ini ia banggakan akan runtuh seketika. Sementara Arini menggerakkan mesin di tempat kerja, ia juga merencanakan langkah-langkah untuk memperburuk hubungan antara Raka dan Tasya. Tasya, meskipun sempat terlihat kuat di depan publik, ternyata masih sangat terpengaruh dengan pandangan orang terhadap dirinya. Arini tahu bahwa Tasya akan berusaha menunjukkan bahwa ia tidak takut dengan Arini, tetapi Arini tahu cara bermain dengan perasaan Tasya. Dengan menggunakan perantara teman-teman di dunia sosial,
Arini mulai menyebarkan gosip tentang hubungan Tasya dengan Raka. Ia menyarankan kepada beberapa orang terdekat Tasya bahwa hubungan dengan Raka adalah sebuah hubungan yang tidak jelas, penuh manipulasi, dan hanya berdasarkan keuntungan pribadi. Bahkan ia memancing beberapa gosip bahwa Tasya sebenarnya hanya menjadi alat bagi Raka untuk mendapatkan pengaruh lebih di perusahaan. Meskipun ini tidak sepenuhnya benar, cukup banyak orang yang percaya pada gosip yang beredar. Dalam waktu singkat, Tasya mulai merasakan ketegangan yang lebih besar. Kepercayaan dirinya yang semula kokoh mulai terguncang, dan ia mulai meragukan apakah hubungan ini benar-benar akan membawa kepuasan yang diinginkannya. Arini juga mulai mendekati beberapa teman sosial Tasya, memulai percakapan tentang kebiasaan buruk yang dimiliki oleh Tasya. Dengan cara yang halus namun cerdas, Arini menyelipkan informasi-informasi negatif tentang Tasya ke dalam percakapan mereka. Beberapa dari teman-teman itu mulai mempertanyakan karakter Tasya, terutama ketika mereka tahu bahwa Tasya sedang terlibat dalam hubungan dengan pria yang sudah menikah. Penting bagi Arini untuk memastikan bahwa Tasya merasa seolah-olah dunia sosialnya mulai menyisihkan dirinya. Ketika tidak ada dukungan dari lingkungannya, Tasya akan merasa semakin terpojok, dan itu adalah bagian dari rencana Arini. Pada saat yang sama, Arini mulai mengekspos kelemahan-kelemahan Raka yang tidak banyak orang ketahui. Arini tahu bahwa Raka memiliki beberapa ketergantungan pribadi, terutama pada alkohol dan judi, yang selama ini ia sembunyikan dari keluarganya dan dunia luar. Arini mulai mendapatkan bukti dari beberapa sumber yang mendekati Raka, dan ia menggunakan bukti-bukti itu untuk mengancam Raka. Suatu malam, Arini mengundang Raka untuk bertemu di tempat yang sepi. Tanpa mengatakan apapun, ia menatap Raka tajam. "Aku tahu tentang semuanya, Raka. Tentang masalahmu yang tidak pernah kamu ceritakan padaku. Tentang kebiasaan burukmu yang kamu sembunyikan," ujar Arini, mengungkapkan satu persatu informasi yang sudah ia kumpulkan. "Jangan kira aku tidak tahu apa yang terjadi di belakang punggungku selama ini." Raka terdiam, wajahnya memucat saat mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia tak bisa lagi membantah. "Arini, aku akan berubah. Tolong, beri aku kesempatan." "Terlambat," jawab Arini dengan suara rendah. "Kamu sudah memilih jalannya. Aku hanya mengingatkanmu bahwa ada konsekuensi besar untuk setiap pilihan buruk yang kamu buat." Semua yang Arini lakukan mulai mencapai puncaknya. Reputasi Raka hancur, dan hubungan antara Tasya dan Raka mulai retak. Tasya yang awalnya yakin bahwa ia bisa menggantikan posisi Arini dalam hidup Raka, kini merasakan ketidakpastian yang sama. Raka, yang sudah tidak lagi dihormati di dunia bisnis dan dalam hubungan dengan wanita yang ia anggap sebagai pengganti Arini, merasa kehilangan kontrol atas hidupnya. Raka datang menemui Arini sekali lagi, kali ini tanpa banyak kata. Ia tampak rapuh, seluruh tubuhnya seperti kehilangan semangat. "Arini, aku kalah. Aku tahu aku sudah membuat kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Aku hanya ingin tahu apakah kamu bisa memaafkanku, setidaknya untuk kita berdua, demi masa lalu kita." Arini menatapnya dengan mata yang penuh rasa kecewa, namun juga ada kekuatan yang jelas. "Memaafkan? Tidak ada tempat untuk itu, Raka. Kamu sudah menghancurkan segalanya, dan tidak ada kata maaf yang bisa memperbaikinya." Raka menundukkan kepalanya, merasa hancur. Sementara itu, Arini hanya menatapnya dengan mata yang penuh kemenangan. Dia tahu, meskipun ia telah kehilangan banyak hal dalam pernikahannya, akhirnya ia berhasil mengambil kembali kontrol atas hidupnya. Dengan langkah-langkah ini, Arini berhasil mencapai titik puncak balas dendamnya. Semua yang Raka dan Tasya lakukan di belakang punggungnya telah terbuka, dan kini mereka harus menghadapi konsekuensinya. Namun, dalam hatinya, Arini juga tahu bahwa apa yang ia lakukan bukanlah sekadar balas dendam. Ia menginginkan kebebasan,
dan ini adalah harga yang harus dibayar untuk itu. Waktu berlalu setelah Arini mengungkapkan semua kebohongan yang selama ini dipendam. Hidup Raka dan Tasya yang semula penuh dengan ambisi dan kesenangan kini berubah menjadi sebuah kekosongan yang sulit mereka hadapi. Tidak ada lagi jalan keluar yang mudah. Mereka masing-masing merasa terasing dalam dunia yang dulu mereka kenal. Setelah semua yang terjadi, Raka merasa seperti sebuah bayangan dari dirinya yang dulu. Ia kehilangan pekerjaan, reputasinya hancur, dan hubungan dengan Arini, wanita yang selama ini ia anggap sebagai fondasi hidupnya, telah berakhir dengan cara yang kejam. Setiap hari bagi Raka kini adalah perjuangan untuk mempertahankan diri dari kejatuhan total. Ia terus mencari cara untuk mengubah keadaan, namun semuanya terasa sia-sia. Ia pergi menemui konselor dan bahkan mencoba mencari pekerjaan baru, tetapi bayangan masa lalu terus menghantuinya. Ia mulai mengonsumsi obat-obatan dan alkohol lebih banyak, berharap bisa melarikan diri dari kenyataan pahit yang menimpanya. Namun, semakin lama ia mencoba melupakan, semakin dalam dirinya terjebak dalam kebiasaan destruktif yang hanya memperburuk keadaan. Pada suatu malam, Raka duduk termenung di depan cermin, merenung tentang segalanya. Wajahnya tampak letih, penuh kerut dari stres dan kesalahan yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam hatinya, ia merasa kosong, karena ia tahu bahwa ia tak akan pernah bisa memperbaiki semua yang telah ia rusak. Sementara itu, Tasya merasakan dampak yang lebih halus namun tak kalah menghancurkan. Ketika hubungan dengan Raka mulai memudar, ia menyadari bahwa segala yang ia perjuangkan selama ini hanyalah ilusi. Dulu, ia berpikir bahwa jika ia bisa menggantikan Arini, jika ia bisa mendapatkan tempat di hati Raka, hidupnya akan sempurna. Namun kenyataan berkata lain. Tasya merasa ditinggalkan oleh dunia sosialnya. Sebagian besar teman-temannya mulai menjauh, terpengaruh oleh gosip yang disebarkan Arini. Kepercayaan dirinya yang dulu begitu kokoh kini mulai runtuh. Ia merasa seperti orang asing di tempat-tempat yang dulu ia kuasai. Tanpa Raka, ia merasa kosong, karena ia telah menghabiskan begitu banyak energi untuk mencoba menjadi bagian dari kehidupan pria yang tidak bisa memberinya masa depan yang pasti. Tasya mencoba untuk bertahan, berusaha memperbaiki citranya, tetapi di dalam dirinya ada keraguan yang mendalam. Ia sering terjaga tengah malam, merenung apakah ada jalan untuk kembali. Namun semakin dalam ia mencoba mencari solusi, semakin ia merasa tersesat. Tak ada tempat untuk bersembunyi dari kenyataan bahwa hubungan mereka hanyalah sebuah pelarian dari kebosanan hidup mereka masing-masing. Beberapa bulan setelah semua peristiwa itu, takdir mempertemukan Raka dan Tasya dalam suatu pertemuan tak terduga. Keduanya tidak pernah benar-benar berbicara setelah semuanya hancur, dan mereka bertemu di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Raka datang untuk sekadar melepas lelah, dan Tasya, yang tengah merapikan hidupnya, juga hadir di sana. Mereka saling memandang, dan suasana menjadi hening sejenak. Raka, Tasya akhirnya memecah keheningan. Kita sudah sampai di sini, ya? Masing-masing dari kita hancur karena semua yang terjadi. Raka menatapnya, wajahnya kosong. Aku tahu, semua salahku. Aku merusak semuanya. Kamu juga ikut terseret dalam kebodohanku. Tasya mengangguk pelan, matanya tampak kosong, seperti tidak ada lagi semangat untuk bertarung. Aku berpikir dulu kita bisa menghadapinya bersama. Tapi sekarang, aku tidak tahu apa yang kita hadapi lagi. Rencana kita dulu, semua itu berakhir dengan kehancuran, ujar Raka, suaranya penuh penyesalan. Aku hancur, Tasya. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Tasya menatap Raka dengan tatapan yang penuh kebingungan. Aku juga. Aku pikir, setelah semua ini, kita bisa melupakan semuanya. Tapi ternyata, tak ada yang bisa kita sembunyikan selamanya. Keduanya terdiam, merasa ada kekosongan yang menguar dari pertemuan ini.
Mereka saling memahami bahwa segala harapan yang mereka bangun sudah hilang. Keinginan untuk membangun kembali, untuk memperbaiki kesalahan, kini hanya menjadi kenangan yang semakin kabur. Sementara itu, Arini merasa hidupnya mulai menemukan keseimbangan kembali. Ia telah membuat keputusan besar dalam hidupnya untuk melepaskan Raka dan menempuh jalan yang lebih bebas tanpa bayang-bayang pengkhianatan. Balas dendamnya bukan hanya tentang merusak hidup orang lain, tetapi tentang mengambil kembali kendali atas dirinya sendiri. Arini memutuskan untuk melanjutkan karirnya, mengejar impian yang selama ini ia tunda demi pernikahan yang penuh dengan pengorbanan. Ia merasa lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sadar akan kemampuannya untuk mengatasi segala rintangan hidup. Walaupun perasaan sakit hati itu masih ada, ia menyadari bahwa hidup harus terus berjalan. Pada suatu sore, saat ia duduk di balkon rumahnya, Arini merenung tentang masa lalu dan apa yang telah terjadi. Ia merasa bangga atas keberaniannya untuk keluar dari hubungan yang merugikan, meskipun harus melewati jalan yang penuh luka dan kebencian. "Aku sudah cukup," gumam Arini dalam hati. "Aku tidak butuh lagi untuk melihat kembali masa lalu. Aku akan melangkah maju, tanpa penyesalan." Dengan Arini yang telah menemukan kedamaian dalam keputusan besar yang diambilnya, sementara Raka dan Tasya terjebak dalam kehancuran mereka masing-masing, cerita ini berakhir pada titik yang lebih berat. Tidak ada yang benar-benar menang. Semua pihak yang terlibat kehilangan sesuatu yang berharga dalam prosesnya. Namun, dalam kesedihan dan kehancuran itu, ada juga sebuah pelajaran penting tentang pengkhianatan, cinta, dan harga yang harus dibayar. Arini telah mengakhiri babak hidupnya bersama Raka, dan kini ia membuka lembaran baru dengan keberanian untuk menjalani hidupnya tanpa beban. Raka dan Tasya, yang telah hancur oleh pilihan mereka sendiri, harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka adalah dua orang yang kini terperangkap dalam dunia mereka yang telah runtuh. Mungkin ada harapan untuk mereka suatu saat nanti, tapi untuk saat ini, semuanya terasa seperti akhir dari sebuah cerita yang penuh dengan luka.